sweetie, dunia sedang tidak baik-baik saja. Tensi perang Iran melawan kubu Amerika Serikat dan Israel semakin membara. Jujur, ketika kematian Ayatollah Khamenei diumumkan oleh Iran, gue pribadi shock dan langsung menempatkan otak pada mode kritis. Next, negara mana lagi nih? Karena hanya hitungan minggu, Amerika mengamankan pos-posnya di sederet negara. Setelah Venezuela, tak lama kemudian Kuba, lalu Meksiko, lalu Iran. Next, negara mana lagi ya? Urat saraf gue makin menegang ketika gak lama setelah serangan di Iran, negara tetangga kita Malaysia mendadak kisruh dengan Filipina perkara masalah lama atas wilayah Sabah. Dari sini, gua nggak bisa lagi menahan diri. Kita, Indonesia, harus bersiap. Bukan bersiap perang, tapi bersiap menghadapi segala kemungkinan darurat. Bukan tanpa alasan. Kalau Venezuela, Kuba, bahkan Meksiko saja bisa digoyang dengan alasan yang gak masuk akal tapi diakal-akalin, itu saja bisa guncang. Bukan tidak mungkin kawasan ASEAN juga bisa mengalami cobaan yang sama tapi tak serupa. Ini karena Filipina merupakan negara yang dijadikan basis militer oleh Amerika Serikat, sedangkan Indonesia sudah berkali-kali berusaha bertahan, mencari alasan ngeles ketika dilamar oleh Amerika Serikat dan Rusia untuk dijadikan basis pangkalan militer mereka masing-masing. Posisi Indonesia itu sangat strategis guys, sehingga kalau nggak bisa dikuasai, ya bisa digoyang. Qatar Energy, produsen LNG terbesar di dunia, baru aja menghentikan produksi gas alam cair mereka dikarenakan serangan drone dari Iran. Dalam hitungan jam, gas Eropa langsung melonjak 50%. Asia panik, Menteri
sebagai langkah berjaga-jaga jika listrik dan internet mati secara tiba-tiba. Mereka nggak lagi bermain. Ini adalah latihan yang digelar oleh kelompok pertahanan sipil di Taiwan. Mereka berlatih cara berkomunikasi tanpa internet bila serangan dari Cina terjadi. Mereka menggunakan walkie-talkie ini buat berkomunikasi. 毕竟大家都会讨论的就是在紧急情况下，如果手机这样子的工具失效了，因为没有网络或者是甚至是没有讯号的状况，该怎么样联系？ Walkie-talkie ini bukan mainan anak-anak yang hanya bisa digunakan dalam jarak dekat. Ini adalah bentuk teknologi radio nirkabel yang lebih canggih, juga dikenal sebagai radio amatir. Radio ini beroperasi pada frekuensi khusus untuk komunikasi non-komersial dan keadaan darurat. Di Taiwan, penggunaan radio amatir merupakan hobi yang diatur ketat dan memerlukan izin resmi dari pemerintah. Dengan perangkat dan kondisi yang tepat, sinyalnya bisa menjangkau puluhan kilometer, bahkan menembus batas negara. 对我来说，这是通讯的另外一种选择。当遇到紧急状况的时候，我要怎么样跟我在意的人来保持这样的联系，并且定期的练习。 Sementara tetangga kita Singapura diam-diam bahkan sudah bertahun-tahun blackout. Udah, nggak usah pakai ngeyel ngomong bahwa blackout nggak mungkin terjadi. Tante gue bahkan pernah bilang isu blackout itu cuma hoax ketika isu ini sempat mencuat pasca Belanda menyebarkan pamflet panduan survival selama 72 jam. Dan sekarang Selat Hormuz benar-benar ditutup oleh Iran. Itu artinya pasokan minyak yang jadi bahan bakar untuk industri sampai kendaraan yang kita gunakan setiap hari juga terancam langka. Nah, balik ke skenario blackout nih, di tengah gonjang-ganjing dunia saat ini, kemungkinan blackout atau matinya listrik plus jaringan internet akan selalu ada. Maka persiapan darurat yang harus kita lakukan mulai dari sekarang adalah: nomor 1, cash is king. Ya, uang tunai adalah raja di situasi darurat. Bayangkan, jaringan listrik tiba-tiba mati.
Disuruh standby pegang walkie-talkie, berasa kaya. Panitia Soundrenaline. Dia beli HP. Aku mau cek kalau misalkan ada di lantai atas masih oke nggak suaranya? Oh gitu. Kamu ke lantai 3. Ada Borne masuk. Yes, kenapa tuh? Ini pesanan nasi padang udah datang cantik. Oke, biar ini jelas. Ini apa butuh dihibur gak nih? Kayak Raisa nyanyi di walkie talkie. Nah, kalau persiapan menghadapi blackout sudah, giliran kita mempersiapkan logistik. Jangan dibayangkan bakal menyetok mie instan yang banyak ya. Jangan, karena apapun itu yang kita stok tidak akan berguna kalau kita tidak punya air. Maka hal yang pertama yang harus kita siapkan untuk logistik menghadapi situasi darurat adalah air. Maka sebisa mungkin dari sekarang cicil persediaan air galon di rumah dengan perhitungan satu orang membutuhkan minimal 2 galon air untuk bertahan selama 3 kali 24 jam. Bagi rumah yang tidak memiliki sumur sebagai sumber air alternatifnya, maka usahakan juga mencicil galon air untuk kebutuhan MCK atau mandi, cuci, dan kakus. Yang kedua, persiapan logistik penting yang harus kita siapkan adalah makanan kaleng dan lauk kering yang punya masa tahan lama. Bisa tuna kaleng, sarden, yang diberi lubang pada bagian tutupnya. Setelah itu, potongkan sedikit kaleng bekas minuman dan bentuk melingkar lalu pasangkan pada tutup botolnya. Selanjutnya, buatkan sumbu dari selembar tisu. Kemudian pasangkan pada tutup botolnya. Langkah berikutnya, isi botol dengan sabun cair dan tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk sampai sabunnya larut. Terakhir, tinggal tambahkan minyak jelantah sampai penuh. Dapat dilihat, setelah sumbu dinyalakan, api yang dihasilkan tidak mengeluarkan asap hitam. Dengan begini, Anda jadi punya alat penerangan sederhana pengganti lilin tanpa asap di rumah. hingga kompor
kalian. Kemudian yang keempat, ada namanya obat antasida. Nah, obat antasida ini digunakan untuk mengatasi riwayat penyakit mah kalian atau nyeri ulu hati. Kemudian yang terakhir, ada nama obat Attapulgite. Nah, obat Attapulgite ini digunakan untuk mengatasi diare kalian. Nah, obat ini cocok buat kalian yang suka makan makanan yang pedas. Coba deh cek kotak obat kamu sekarang. Udah lengkap belum kelimanya? Saranku bawa obat-obat yang paket lengkap. Maksudnya gimana? Misalnya begini, ini nggak butuh resep dokter BTW. Lengkap dalam arti ada anti demam, anti nyeri, paracetamol, barengan juga anti batuk, Noscapin, barengan juga anti dahak, guaifenesin, beda nggak makan tempat dan udah all in one. Apalagi belakangan muncul isu adanya virus flu jenis baru, tapi masih 11-12 dengan COVID-19. Persiapan basic udah. Nah, sekarang aku mau bahas ke persiapan lanjutan. Ingat, ini bukan buat nakut-nakutin ya. Minimal kamu punya obat demam, obat diare, obat flu, minyak kayu putih, balsem, dan kotak P3K, plester, betadine, dan kasa. Karena kalau mati listrik, apotek bisa tutup, dan sakit ringan bisa jadi ribet kalau kamu nggak siap. Dan yang kedua, kebersihan atau pencegah penyakit. Kalau listrik mati lama, itu bukan cuma soal gelap, tapi soal penyakit. Pastikan kamu punya sabun batang. Dan yang ketiga, keamanan rumah dan lingkungan. Pas gelap dan minim pengawasan, minimal kunci pintu dan cek jendela. Dan juga letakkan senter cadangan di beberapa titik. Dan yang paling penting, kenali tetangga. Kondisi darurat itu bukan soal heroik, tapi juga soal saling jaga. Dan yang terakhir, yang keempat, mental dan rutinitas. Banyak orang bukan panik karena gelap, tapi karena nggak tahu harus ngapain. Makanya penting punya jadwal sederhana, jam masak, jam istirahat, dan aktivitas ringan tanpa listrik. Prepping lanjutan ini bukan buat nakut-nakutin, tapi karena hidup di Indonesia itu real, listrik, air, dan sistem bisa aja terganggu kapan aja. Last but not least, yang terakhir, mari kita cicil tas darurat. Yang punya uang sehingga bisa menyisihkan budget buat beli tas darurat yang sudah lengkap isinya, silahkan, alhamdulillah. Tapi bagi kaum mendang-mending yang budgetnya masih mepet, yuk kita cicil mulai dari sekarang. Bisa dimulai dengan memanfaatkan tas ransel yang sudah kita punya di rumah nih. Lalu kita isi dengan dokumen dan hal-hal yang kita anggap penting. Pertama, siapin tas emergency. Kedua, siapin dokumen penting. Ketiga, SOS toolkit. Ini kecil-kecil tapi lengkap banget. Berbagai jenis pisau lipat dan senter kecil, fluid, penyala api, kompas, gergaji kawat, dan multi-purpose tools. Terus keempat ada payung. Kelima ada kotak P3K, ini juga isinya udah lengkap. Keenam masker. Ketujuh ini ada obat-obatan, isinya obat-obatan umum yang bisa dipakai. 8 ada selimut emergency. 9 makanan dan minuman darurat. 10 power bank dan kabel-kabelan. 11 senter. 12 perlengkapan mandi dan pembalut. 13 kertas dan pensil atau pulpen. 14 tas serbaguna. 15 korek. 16 baterai. Nah, itu aja emergency bag yang baru aku siapin. Mungkin nanti bakal aku lengkapin lagi. Karena Indonesia tidak sedang baik-baik saja dan kita nggak tahu bencana kapan datang, sebaiknya kita mulai ngumpulin emergency bag ini di rumah kalian masing-masing. Bencana tidak selalu datang dengan peringatan. Gempa, banjir, kebakaran, itu kan bisa terjadi kapan aja. Nah, disinilah tas siaga diperlukan. Tas ini berisi kebutuhan dasar yang sudah disiapkan sebelumnya dan siap dibawa saat kondisi darurat, supaya kita bisa bertahan di fase paling kritis, terutama 72 jam pertama. Barang-barang yang dibawa berdasarkan rekomendasi dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan antara lain dokumen penting, air minum dan makanan siap saji, P3K dan obat-obatan, pakaian dan perlengkapan proteksi, alat penerangan dan komunikasi, perlengkapan tambahan, gunakan tas ransel yang mudah dibawa, letakkan di tempat yang mudah dijangkau. Periksa isinya setiap 3-6 bulan sekali. Menyiapkan tas siaga bukan berarti kita berharap bencana datang, karena saat darurat terjadi, yang siap akan jauh lebih tenang. Ingat, menghindari panik agar tidak stres itu baik. Tapi lebih bijak lagi kalau kita mempersiapkan diri sejak dini. Nah, sweetie, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat like dan subscribe. Nantikan kisah-kisah Sweet Revenge selanjutnya di channel Blue Hour setiap hari Kamis dan Jumat. Dadah. Boleh minta doa, Bi? Doa yang ada kaitannya dengan sifat Allah yang Al-Hafiz doa ini? sehari-hari itu ada diajarkan Nabi. Allahumma khfadni min baina yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzubika an ubtala min tahti. Nah, hafal. Ya Allah, peliharalah aku dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Amin. Dan jangan sampai aku disentuh oleh dadakan bencana dari bawah.
Amin. Jadi ada dadakan bencana yang kita tidak tahu. Itu spesifik ya doanya, jadi jangan sampai kita mendadak menerima bencana. Itu yang kita mintakan ke Allah. Karena itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Kalau sudah diduga tidak terlalu berat, jadi dadakan. Itu an uhtala min tahti, itu artinya dadakan bencana. Ya Allah, jauhkan kita semua dari dadakan bencana. Amin. Amin.